Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang jujur aja nggak semua orang siap buat bahas ini. Tapi sebenarnya ini tuh penting banget untuk dibahas. Terkait dengan melepaskan sesuatu yang udah nggak baik buat kita, termasuk masa lalu yang bikin kita sakit. Karena kadang kita tahu sesuatu itu udah nggak sehat buat kita, udah nggak bikin kita berkembang, udah nggak sejalan sama apa yang kita lakuin sekarang, tapi tetap aja kita genggam. Entah karena kita masih sayang, karena takut sendirian, karena terlalu banyak kenangan, atau karena kita belum siap ngadepin realita kalau kita harus mulai dari nol lagi. Di video ini aku nggak akan ngajarin cara cepet buat move on ya. Tapi aku lebih pengen ngajak kalian ngobrol aja sih sebenarnya tentang gimana cara menerima, mengikhlaskan, dan menyembuhkan diri. Terutama buat kita generasi muda yang hidup di dunia yang serba cepat, yang sering sekali berdampingan dengan hal-hal yang emang harus kita lepas pelan-pelan. Kadang kita terlalu sibuk ngeyakinin diri bahwa semuanya masih baik-baik aja. Padahal jauh di dalam hati, kita tahu sesuatu ini udah nggak sehat buat kita. Kita tahu kebiasaan ini bikin kita lelah. Kita tahu kenangan itu udah nggak bisa kita bawa untuk ke masa depan. Tapi tetap aja kita tahan. Kenapa? Karena manusia tuh emang secara alamiah punya kecenderungan buat bertahan sama hal yang familiar buat dia. Hal yang ya udah menjadi kebiasaan ataupun udah sering banget bersama dia gitu. Bahkan kalaupun itu adalah hal yang menyakitkan, ya dianggap nggak apa-apa gitu loh. Karena ada hal yang bikin dia nggak mau lepas dari itu. Entah karena dia takut kehilangan, takut harus kembali dari awal lagi, juga karena dia takut akan perubahan. Karena ketika kita kehilangan sesuatu ataupun seseorang, itu berarti kita juga kehilangan bagian dari diri sendiri. Ada bagian dari diri kita yang juga rasanya tuh ikut hilang gitu. Dan kalau kita jujur sama diri kita sendiri, kita sebenarnya sadar kok guys, kalau memang ada beberapa hal yang emang udah harus selesai. Entah itu karena hubungannya udah nggak baik, karena udah nggak adanya saling menghargai, adanya mimpi yang udah nggak sejalan, ataupun luka dari masa lalu yang terus kita simpan dan entah kenapa rasanya nggak bisa terobati. Dan salah satu kesalahpahaman terbesar soal melepaskan adalah orang pikir kita harus lupa. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Melepas itu bukan tentang pura-pura kayak nggak ada yang terjadi gitu loh. Tapi tentang bagaimana kita bisa menerima kenyataan kalau hal itu emang udah pernah terjadi dan ya udah kita tetap bisa baik-baik aja meskipun itu udah jadi masa lalu yang kita coba lepas pelan-pelan. Kita juga nggak bisa untuk nyuruh diri sendiri buat langsung stop, berhenti buat punya perasaan sama sesuatu ataupun seseorang. Ya kan apalagi dalam waktu kurun yang lama kita bersama dia gitu. Kita juga nggak bisa paksa hati kita buat cepat sembuh. Tapi kita bisa pelan-pelan belajar buat berdamai. Menerima itu soal bagian dari proses guys. Bagian dari hal yang menjadi perjalanan gitu loh. Dan semakin kita maksa buat kita buru-buru buat sembuh, itu seringnya malah makin nyakitin. Dan aku tahu melepaskan itu adalah hal yang menyakitkan. Tapi menurutku rasa sakit itu bukan sesuatu hal yang buruk. Dia bukan musuh. Dia datang justru untuk ngasih tahu ke kita kalau emang ada hal yang udah nggak sehat dan udah nggak relevan buat kita. Jadi, kalau kamu hari ini masih ngerasa sakit, masih susah tidur karena keinget-inget akan hal itu bukan berarti kamu gagal move on sebenarnya. Tapi itu tanda bahwa kamu sedang menjalani prosesnya.
Itu tanda kamu sebagai manusia yang emang wajar banget kok ketika kita melepaskan sesuatu yang udah lama kita genggam, ya wajar aja kalau kita kepikiran, wajar aja kalau kita merasa sakit gitu loh. Dan ya itu tandanya kita sedang berproses dan kita sedang belajar buat pulih. Karena menurut aku guys, luka yang dipeluk terlalu lama itu bisa menjadi racun buat kita. Kita sering banget nggak sadar kalau kita tuh terlalu nyaman sama luka yang kita pendam sendiri gitu loh. Kita nggak sadar kalau kita terus-terusan memeluk hal yang menyakitkan buat kita. Kayak kita selalu mengingat akan hal-hal itu, terus juga kita masih misal ya simpan foto seseorang, tulisan, atau bahkan kenangan-kenangan lainnya. Seolah kita nggak pengen sembuh sepenuhnya. Kalau semua hal yang kita lakukan tersebut akan menimbulkan rasa sakit yang bisa banget bikin kita tuh terasa malah makin jauh dari kata move on ataupun kata melepaskan itu. Karena ya itu tadi, kita masih tetap merasa terhubung dengan hal-hal yang menyakitkan itu. Percayalah guys, kalau luka yang kita peluk tersebut lama-kelamaan akan jadi racun buat kita. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat relasi dan juga masa depan kita. Gara-gara itu, bisa aja kita jadi orang yang gak percayaan. Kalau kita bahas soal percintaan misalnya, kalau kita masih belum bisa belajar untuk melepaskan seseorang yang emang udah gak bisa lagi sama kita, dampaknya adalah kita akan sulit percaya sama orang baru. Yang dimana sering banget kan kita tuh melabeli semua orang tuh sama gitu loh. Nah ini yang menjadi dampaknya. Karena ya kita belum melepaskan sesuatu yang menyakitkan itu. Kita juga gampang banget untuk merasa tersinggung, sensitif gitu. Kita selalu merasa diabaikan, kita merasa ditinggalkan, atau kita bahkan merasa nggak layak untuk dicintai. Makanya penting banget buat kita belajar untuk melepaskan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi. Supaya hati kita itu punya ruang untuk hal-hal baru yang lebih sehat dan juga lebih baik. Dan tahu nggak sih guys, kalau belajar melepaskan sesuatu yang udah nggak baik buat kita, itu adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Karena itu artinya, kita nggak lagi kompromi sama hal-hal yang bikin kita hancur pelan-pelan. Dan kadang, cinta itu bukan soal bertahan kok, tapi juga soal tahu kapan kita harus berhenti ketika emang udah nggak bisa lagi. Kita bisa kok punya rasa sayang, tapi kalau emang udah nggak layak, ya tetap aja kita harus pergi. Kita bisa tetap menghargai kenangan, tapi juga tetap harus melanjutkan hidup. Karena hidup kita tuh masih panjang banget guys, dan kita berhak buat bahagia tanpa harus disandera oleh masa lalu yang bikin kita sakit. Dan aku tahu banget sampai di sini teman-teman pasti akan ada bilang, ini tuh nggak gampang. Gak segampang kita cuma ngomong kayak let go, lepaskan, nggak segampang itu. Oke, aku tahu emang ini nggak gampang dan emang nggak instan juga. Karena ya itu tadi, melepaskan itu juga emang bukan hanya kayak ngomong dong yang kayak, "Oke, aku udah ikhlas, aku udah melepaskan," gitu. Nggak sesederhana itu juga. Melepaskan juga bukan berarti kayak kita hari ini nangis, terus besok udah sembuh gitu. Nggak kayak gitu juga sih, guys. Kalau kamu masih ngerasa, "Aku masih sakit, aku masih keinget-inget," tapi aku juga berusaha untuk belajar lupa kok, dan itu nggak apa-apa. Kita nikmatin aja setiap prosesnya. Karena ya emang ada masanya kita naik turun gitu loh. Ada masanya kita keinget, tapi ada juga masanya kita belajar untuk lupa lagi. Nanti besoknya kita keinget lagi, tapi juga satu sisi lain kita merasa lega karena kita tahu bahwa walaupun kita keingat, kita sedang belajar untuk merelakan gitu. Dan yang penting adalah bagaimana kita tetap untuk mengusahakan, kita tetap jalan, kita tetap bergerak untuk bisa ya belajar melepaskan. Dan mulailah dari hal-hal yang kecil guys, hal-hal yang mungkin ini menjadi distract buat kalian sehingga kalian akan teringat lagi dengan hal-hal yang menyakitkan itu. Ya, ini tergantung dari kalian masing-masing. Kalau misalnya dalam percintaan lagi, misalnya kita ingin melupakan seseorang gitu kan. Mungkin mulai aja dari ya hapus chat lama mungkin, atau mungkin kita bisa unfollow
akun yang bikin kita masih sesak kalau kita ngelihat di story ataupun di media sosialnya. Dan jangan lupa untuk mulai grow up lagi, mulai bangkit dengan bikin rutinitas baru. Kita bisa untuk coba hal-hal baru, kita bisa ngalihin perhatian kita dengan, ya coba untuk ngobrol sama orang baru atau orang yang ada deket kita, yang udah pasti sayang sama kita, ngobrol sama orang yang bisa dipercaya, ngelakuin berbagai macam hobi yang bikin kita senang, dan yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dengan semua prosesnya tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ada di fase sulit buat melepaskan, entah itu kenangan seseorang ataupun harapan yang gak jadi kenyataan, aku cuma mau bilang pelan-pelan ya. Kamu gak sendirian. Kamu gak juga harus cepat-cepat buat sembuh sekarang. Kamu bisa mulai dari hari ke hari untuk mulai belajar berdamai. Dan ingat, kamu layak bahagia. Bahkan setelah kamu kehilangan atau bahkan setelah kamu jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan dari semua hal itu, percayalah, kamu pasti akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik ke depannya. Semangat! Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!